Halo dan salam sejahtera. Selamat datang di channel YouTube Nelly Adria Sinabutar. Di video berikut saya ingin share cara mengukur ukuran panggul dalam ya. Ini dia medianya. Yang pertama, saya akan mengukur pintu atas panggul ya. Tangan masuk ke dalam jalan lahir ya. Kemudian sampai kita bisa ya menyusurin promontorium. Ya, menyusurin promontorium. Ketika kita sudah bisa sampai di sini, ya, kita bisa langsung mengukur konjugata diagonalis dengan tujuan untuk mencari konjugata vera dari dari tepi atas simpisis sampai ke promontorium ya nih dari tepi atas simpisis sampai ke promontorium. Yang terpenting di sini adalah kita akan mengukur konjugata obstetri. Dari mana? Dari promontorium ke tepi bagian dalam simpisis ya, tepi dalam simpisis ya. Nah, untuk itu sih sebenarnya ada rumusnya ya. Jika kita sudah ketemu konjugata diagonalis, K dikurangi 1,5 cm. Jika kita sudah menemukan konjugata vera, maka dikurangi 0,5 cm. Dari hasil ini kita mendapatkan konjugata obstetrika. Ya. Nah, ini adalah cara pengukuran panggul yang pertama. Nah, untuk mengukur ya pintu atas panggul yang kedua dengan cara meraba linea innominata. Ini ya, linea innominata itu ini. Ya. Jika kita dapat meraba linea innominata ya lebih dari 2/3 ini ya, kalau kita bisa ngeraba ini 2/3 ya, maka itu adalah panggul sempit ya. Nih di sisi satu, kemudian di sisi satu, jika kita bisa meraba 2/3 ya, itu adalah panggul sempit. Normalnya kita bisa meraba linea innominata ini adalah kurang dari 1/3 nih di sini ya. Nih, dari setiap sisi. Jadi, mengukur pintu atas panggul, konjugata obstetrika, dan linea innominata. Itu yang kedua. Ya, saya ulangin ya. Mengukur pintu atas panggul yang kedua adalah dengan cara ya meraba linea innominata. Ketika linea innominata ini dari setiap sisi lebih dari 2/3 itu panggul sempit nih ya. Yang normalnya adalah kurang dari 1/3 dari setiap sisi. Jadi, mengukur pintu atas panggul adalah dengan mengukur konjugata obstetrika dan linea innominata. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan mengukur panggul tengah, ya. Untuk mengukur panggul tengah, ya, panggul tengah ini, ya, kita lihat dari sakrum, ya, ini dari sakrum dan spina ischiadica nih, ya, spina ischiadica, ya. Nah, jika sakrum, ya, ini cekung, ya, dan spina ischiadica tidak menonjol, itu adalah ukuran panggul yang normal, ya. Nah, jadi saya ulangin lagi, ukuran panggul tengah adalah kita lihat dari sakrum ke spina ischiadica nih, ya, spina ischiadica, ya. Jika sakrum ini cekung, ya, sakrum ini cekung, ya, dan spina ischiadica yang di dalam, ya spina ischiadica ini tidak menonjol, itu adalah ukuran panggul normal. Oke, nah kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah pintu bawah panggul. Ya, pintu bawah panggul ini yang kita ukur adalah arcus pubis, ya, yaitu
Untuk yang berikutnya, kita akan mengukur pintu bawah panggul ya. Pintu bawah panggul ini yang kita ukur adalah arcus pubis, nih ya, arcus pubis ya, dan distansia tuberum, nih di sini ya, distansia tuberum. Nah, untuk pintu bawah panggul ya, ada dua jenis yaitu arcus pubis nih ya, arcus pubis ini tidak boleh kurang dari 90 derajat nih yang kayak segitiga ya. Kita boleh lihat di sini contohnya. Ini dia segitiga ya. Nah, ini tidak boleh ya, tidak boleh kurang dari 90 derajat. Artinya, kalau ini kurang dari 90 derajat, itu pertanda panggul sempit, ya. Kemudian untuk distansia tuberum, ya, ini biasanya ukurannya sekepal orang dewasa, ya, segini atau lebih kurang itu adalah 10 cm. Oke, baik. Demikian untuk mengukur ya ukuran-ukuran panggul ya bagian dalam. Semoga bermanfaat dan terima kasih.